ada promo. Ya. Promonya itu Promo apa tuh? Wah, sangat bagus sekali itu. itu. Kalau pengen tahu harus datang langsung ke CFD. Oh, Nah, gitu. itu. Barangkali penasaran. Aduh, jadi penasaran nih. Karena promo itu hanya ada di CFD, tidak ada di kampus, tidak ada di Facebook, di sosmed Ya, apapun di tidak website ada. juga enggak. Spesial untuk CFD, Iya. ketika mendaftar langsung ada potongan apa Promonya. gimana? Oh, itu rahasia. rahasia. Rahasia dari CFD. Rahasia perusahaan. Karena kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Selamat siang. Mungkin kita sedang berkumpul di ruangan apa nih? Podcast Unisa Kuningan. Dengan saya sendiri Yadi, dengan Pak Jepri, Pak Wan dan Pak Jay. Di sini kita akan mungkin sharing dan ngobrol tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Nah di sini kan Boleh. ada kelas reguler dan karyawan karyawan. dan juga KIP. KIP juga ya Pak. Nah berarti untuk tahun ajaran 2023 2024 ya. Nah berarti kan untuk mahasiswa Unisa ini otomatis kan nanti dari kalangan SMA tingkat SLTA ya, SMA sederajat. SMA sederajat. Nah berarti kita otomatis kan ada promosinya ya. Selanjutnya mungkin strategi dan lain-lainnya. Mungkin kita ke bagian kelas reguler dulu lah. Selanjutnya mungkin ke kelas karyawan. Nah di sini bagian reguler ini gimana sih, ataupun cara dan lain-lainnya, strategi apalah yang setidaknya ketika calon mahasiswa baru yang mendaftar ke Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan, otomatis kan mungkin harus mendaftar kemana ataupun nanti gimana caranya, dan apa aja sih di Unisa itu kan ada fakultasnya, ada fakultas teknik, fakultas kesehatan, ada Pendidikan fakultas dan pendidikan dan keislaman. Nah di sini kan otomatis strategi-strategi yang mungkin bapak-bapak yang di bidang marketing ini otomatis ada strateginya lah. Silakan dijelaskan lah untuk bagian tentang kelas reguler ini strateginya seperti apa. Kalau untuk kelas reguler ya, mungkin belum, kita agak bahas dulu apa namanya strategi. Jadi kita bahas dulu bahwa di Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan itu yang tepatnya ada di Jalan Mayasih nomor 11 Cigugur, Ya. Kuningan, Jawa Barat, terdapat 14 program studi. Ya. Ya, di antaranya 13 program studi untuk strata 1 dan 1 program studi untuk sekolah pascasarjana. Ya. Ya, Unisa Kuningan itu tadinya kebanyakannya ketika kita melakukan acara Car Free Day, kebanyakan mereka taunya hanya STAI. STI ya. Iya, Unisa Kuningan itu malah belum cukup terkenal Waduh. di dalam kotanya sendiri Iya, pun. di Kuningan. Di Kuningan pun Aduh. belum cukup terkenal, makanya kita terjun untuk memperkenalkan dulu Unisanya sebelum memperkenalkan prodinya. Karena Unisanya sendiri aja kok masih banyak yang masyarakat Kuningannya Iya. belum tahu tahu. banget ya, berarti belum mengenal. Apa? Benar. Masyarakat Kuningannya yang kurang gaul, apa kitanya yang kurang? Nah, itu yang harus dipertanyakan berarti. Ya, jadi di Unisa itu mereka hanya taunya STAI dan pas kita promosi juga Unisa, emang ada kampus Unisa di mana? Apa sih mungkin Unisa di mana Unisa mungkin gitu di mana? ya. Iya, betul, Pak. Jadi di mana, terus ada prodi apa aja itu banyak yang belum tahu ya. Kemarin pas kita coba tanya ke yang baru mau lulus SMA gitu. Berarti itu real kejadian waktu ketika acara apa tuh? CFD. Oh, di CFD. Pokoknya pas sosialisasi ke sekolah sama ketika pas di CFD berarti ya. Iya, Ketemu hal-hal seperti itunya. ketemu hal-hal seperti itu. Lalu pihak kita gimana tuh pas ketika kita menemukan hal seperti itu?
ya kita menemukan hal seperti itu malah jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kita menjelaskan bahwa Unisa Kuningan itu udah ada sejak tahun berapa itu Pak Jay? Unisa. Hah? Kalau Unisa dari 2014 kan Unisa. Sebelum STI-nya 1987. 1987. Iya. Alih bentuknya di 2014 gitu. Cukup lama ya. Cukup lama. Jadi kita menjelaskan itu bahwa kita itu dulunya adalah Sekolah Tinggi Agama Islam, kemudian menjadi universitas. Berubah nama jadi universitas. Iya. Berarti kita jelasin dulu, dikenalkan dulu nih Unisa. Unisanya sebelum ke prodinya. Selanjutnya dari prodi itu kan ada 13 program studi yang sarjana S1. Di antaranya yang tertua itu Pendidikan Agama Islam, kemudian Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, disusul oleh Komunikasi Perbankan Syariah, dulu, kemudian baru KPI. Setelah KPI terbentuk, mulailah menyusul program studi dari fakultas teknik dulu ya. 3 fakultas. 3 fakultas sekaligus. Pas 2014. 2014 ya. Iya. Pas berdirinya Unisa mungkin ya. Iya. Iya. Pas Unisa. Antara lain itu yang 3 fakultasnya boleh Pak Wawan untuk Pak Jai di. Nah, tadi udah disebutin ya oleh Pak Jepri terkait Fakultas Ilmu Keislaman. Untuk Fakultas Keguruan sendiri, berarti kalau keguruan FKIP ya? Iya. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Iya. Nah, itu Nah, ada berapa prodi berarti? Itu ada 4 prodi ya. Yang pertama PGSD. Iya. Berarti PGSD itu apa? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terus PGPAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Anak Usia Dini. Disingkat PGPAUD. Iya, PGPAUD. Terus PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir PJKR. Iya. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan rekreasi. Ya. Itu agak Tapi saya lihat ke prodinya cara rekreasi. Aduh, Pak Ade harus rekreasi ya. Harus direkreasikan itu. Nah, paling penjelasan singkat ya terkait. Jadi yang FPB sendiri saya jelaskan terkait lokasi pembelajarannya ya kan dulu itu 2014 di daerah apa ya alamatnya tuh pokoknya di Kosgoro ya. Nah sekarang mah udah pindah di kampus 1 Udah terpusat di jalan ya Di Cigugur semua sekarang kan di sini ya. 3 fakultas di Cigugur. Untuk apa ya teknik juga dari dulu di kampus 1 di Jalan Mayasi, Kelurahan Cigugur, Kabupaten Untuk Kuningan. fakultas teknik berarti ada berapa prodi? Teknik itu ada 3. Yang untuk pertama saat ini ya. Yang pertama tuh informatika, teknik mesin, dan yang terakhir teknologi pangan. Teknologi pangan. Iya, betul. Lanjut, fakultas apa lagi? Kesehatan. Barangkali Pak Jai. Oke. Pak Jai silakan untuk fakultas selanjutnya, fakultas apa lagi yang sekarang sudah ada di Universitas Islam Al-Hijjah Kuningan? Oke, tadi udah disebutkan ya 3 fakultas yang ada di Unisa. Selanjutnya terakhir ada Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan berarti ada berapa jurusan atau berapa prodi? Ya, di kesehatan itu ada 2 jurusan. Pertama ada IGG, ada gizi, kemudian yang kedua ada kesehatan masyarakat atau Kesmas. Kesmas ya, Kesmas atau kesehatan masyarakat. Jadi baru 2 ya? Baru 2 jurusan. Berarti Kesmas sama gizi. Dan lokasinya berbeda dengan yang 3 prodi yang tadi. Kalau yang 3 prodi yang tadi kan di Jalan Mayasi nomor 11 Cigugur. Iya, di Cigugur. Di Cigugur. Untuk fakultas kesehatan kalau berarti kesehatan beda lagi. berarti di jalan di kampus 2 apa gimana tuh? Kampus 2. Kampus 2 ya. Ada kampus 2 di lokasinya di mana tuh Pak Jai? Di Jalan Cutnyak Din. Jalan Cutnyak Cijoho Din nomor itu 38 Cijoho. Cijoho. Dekat dengan rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang ada di sana. Dari Oh mulai iya, akreditasinya apa aja nih? Jadi Akreditasinya untuk kita universitasnya sendiri kan udah akreditasi baik. baik ya. Dan semua prodi udah terakreditasi baik. Alhamdulillah berarti rata-rata B. Unisa udah baik ya akreditasinya. Ya, jadi yang peminat-minat mahasiswa baru silahkan untuk mendaftarkan ke Universitas Islam Al-Hijjah Kuningan. Nah, mungkin setelah pengenalan fakultas dan prodi, selanjutnya ke bagian apa nih? Biar masyarakat lebih mengenal Unisa. Mungkin Tadi jalur kan- ya. Jalur untuk pendaftaran. lebih mengenal ke Unisa. Kan tadi Selain ada masyarakat yang belum tahu ketika acara CFD ya. Berarti otomatis kan masyarakat
ingin mengenal sekali nih, ketika Unisa di mana nanti nanya lagi. Ketika Unisa pasti langsung tahu gitu. Iya, karena sekarang kan zamannya zaman digital. Sekarang dari Pak Rektor pun dipusatkan, ayo gerakin sosmed Unisa Kuningan, baik dari segi penerimaan mahasiswa baru atau segi informasi apapun selalu diupload kadang oleh saya, Pak Jody dan rekan-rekan tentang kegiatan-kegiatan akademis ataupun non akademis juga dipublikasikan secara online berarti Iya, itu berarti sangat membantu sekali ya. Ya, sangat membantu karena siapa tahu dari teman-teman Facebooknya mereka, dari karyawan kita itu tidak ada yang tahu, belum ada yang tahu ketika kita upload itu, ternyata dia kerja di sini loh. Saya punya anak mau masukin kuliah, kesini aja karena ini teman saya gitu kan. Apalagi gitu. informasinya lebih cepat lah ya kalau digital, hitungan detik udah bisa nyampe gitu informasinya. Waktu CFD berarti yang sering terjun siapa aja? Yang CFD yang terjun itu kita melibatkan ini juga ya, mahasiswa juga. Mahasiswa, terus Pak Jai, bagian pemasaran Jepri, juga sama Pawan mungkin tiap hari minggu berarti kan sama CFD. Ini ada mahasiswa itu yang bantu juga berarti ya. Bantu juga setiap minggunya itu giliran fakultasnya tuh. Dari jam berapa sampai jam berapa itu biasanya? Jam 7 kita udah standby. Berarti kita udah standby berangkat. Jam 7 kita udah mulai menyebar brosur sampai jam itu 9. Biasanya di lokasi titik-titik tertentu apa kita udah standby tiap hari sebelah mana ataupun kita cari lokasi dulu? Untuk lokasi kebetulan kan kita udah survei sama Pak Lili juga ya. Pak Lili bagian dari keamanan. Kita standby di Baso Mustika. Kalau orang Kuningan udah pasti tahu lah Baso Mustika. Oh iya, waktu dulu mungkin baru sekarang ya dengan SD 17 mungkin jadi. Di jalan itulah. Iya. Citamba mungkin Citamba, ya. Jalan Citamba. Dekat, lebih dikenal Jalan Citamba hotel, dekat. hotel. Oh, Hotel Cordela. Cordela. Pasti pada tahu lah. Kita akan sponsorin. Tapi boleh kalau Hotel Cordela mau sponsorin. Iya, kebetulan ini aduh. Berarti mohon maaf nih. Di sini juga tidak ada kopi. Tapi tetap semangat kok. Semangat untuk Unisa lah. Iya, betul. Selanjutnya kan berarti tiap pagi, setiap hari Minggu dari jam 7 sampai jam beres 9, ya. Cepri Day itu sampai jam 9. 9. Nah, berarti tiap hari Minggu tuh ada tim lagi khusus berarti ya. Ya timnya sih enggak ada tim, cuma ada tim bantuan itu ada satu Pak Lili, yang kedua Mia ini adalah salah satu mahasiswa rutinnya. Ya. Yang rutin wajib hadir itu berarti ya. Salah satu mahasiswa dari prodi kesehatan. Dia kenapa kita ngambil dia juga karena dia yang pertama setiap kita kondisikan siapa, kadang-kadang dia lebih semangat dan lebih semangat dari kita mungkin ya. Pak jadi enggak Pak Minggu, dan dia juga dia berarti mahasiswa Unisa kan berarti? Iya. Dia masih semester Unisa. berapa? Semester 4. Berarti masuk ke semester 5 sekarang. Dari mahasiswa juga membantu untuk promosi Unisa. Iya. Berarti sangat mendukung sekali tuh mahasiswa untuk mempromosikan Unisa ini. Berarti itu adalah, kalau menurut saya itu berarti pertanda dia itu bangga menjadi mahasiswa. Iya, Unisa. sangat bangga sekali dia kuliah di Unisa dan membantu dengan semangatnya sehingga mengingatkan tiap hari Minggu, Pak ayo kita promosi. Iya. Berarti ya luar biasa lah kita bisa di hari Minggu tidak ada aktivitas yang lain, kita harus semangat. Dan mungkin temuan-temuan di sana apa aja ketika di lapangan, hal-hal apa aja kan ada, gimana lah ketika di lapangannya tuh. Hal yang paling kemarin tuh brosur. Jadi kan kalau agendanya ya pas awal mulai jam 7 tuh kita kumpul dulu, doa dulu lah seperti biasa, briefing. Nah pas udah pokoknya langsung aja mulai ya setelah itu.
Jadi ada tugas tersendiri gitu. Ada yang bagi brosur, terus nanti ada yang menjelaskan terkait kalau ada yang menanyakan mampir mungkin ya, menanyakan ke stand. Ada juga nanti yang saling tanya jawab gitu. Seolah-olah nanti yang satu yang mau daftar, yang satu admin PMB-nya gitu. Nanti kan mewakili bagi yang ini saya malu nih mau bertanya tapi penasaran juga, itu diwakilkan oleh bisa juga lah. Nah, nanti itu dibagi tugas juga gitu. Lebih fleksibel lah, barangkali mau pegang apa. Berarti ketika pas ada kita menawarkan, apakah ada yang langsung mendaftar? Bisa juga kan kalau misalkan ada yang langsung mendaftar? Kalau langsung mendaftar di sana itu kita ada promo. Promonya itu promo apa tuh? Wah, sangat bagus sekali tuh. Pengen tahu harus datang langsung ke CFD. Nah, gitu. Itu barangkali penasaran. Aduh, jadi penasaran nih. Karena promo itu hanya ada di CFD, tidak ada di kampus, tidak ada di Facebook, di sosmed ya, apapun bisa juga enggak. Spesial untuk CFD. Iya. Ketika mendaftar langsung ada potongan apa gimana? Oh, itu rahasia. Rahasia perusahaan. Karena kan rutin ya tiap seminggu sekali. Tapi udah ada yang langsung daftar nggak? Untuk yang langsung daftar kita itu sebenarnya belum ada, cuman ketika dia udah mengetahui promo itu, saya kasih kebijakan, Bapak boleh nanti kalau misalkan Bapak nanti berminat ke kampus, datang ke kampus boleh, asalkan karena kita sudah merekod ada catatan khusus. Jadi yang berkunjung mah ada terus ya setiap pertemuan ada yang berkunjung, tanya-tanya terkait biaya ataupun sistem kuliah. Nah, kita tampung tuh datanya, nama lengkap, terus ya pokoknya nomor HP segala macam. Jadi ketika nanti orang tersebut datang ke kampus kan udah ada datanya tuh ya. Iya, dan kita juga nanti selang 1 hari itu di follow up gitu dari kamu. Iya, betul. Mantap sekali itu, luar biasa. Nah, selanjutnya bagian apa lagi nih? Untuk pendaftaran mungkin gampang ya Pak. Sekarang pendaftaran mahasiswa. Secara mekanisme pendaftarannya. Online apa gimana nih? Secara online sekarang. Kalau yang daftar langsung juga bisa kan ke kampus? Langsung bisa kami bantu. Berarti ada 2 tahap untuk pendaftaran ya? Jadi pendaftaran tuh 2 opsi mungkin. 2 opsi. Bisa online dari rumah, bisa di kampus. Dibantu ya. Kalau yang datang bawa langsung berkas apa caranya gimana itu? Jadi yang datang tuh kan macam-macamnya, ada yang nggak bawa berkas cuman baru mau tanya-tanya, itu bisa juga. Adapun yang udah bawa berkas kita bantu buatkan akun ya, akun PMB, nanti pokoknya dikasih tahu tahapan-tahapannya dan apa yang harus dikumpulkan untuk berikutnya itu pokoknya dijelaskan. Jadi via WA kita tetap melayani dan juga di kampus juga sama, pendaftarannya pun sama di satu website di pmb.unisa.ac.id gitu. Berarti si calon mahasiswa tuh ketika daftar ke sini langsung dibuatkan akun. Ya, akun apa itu berarti? Akun pendaftaran. Akun pendaftaran ya. Karena pendaftaran sekarang tuh nggak offline ya, semuanya online. Online semua. Jadi meskipun datang langsung ke kampus, kita kan zaman dulu kan harus mengisi form, ribet ya, tulis dulu, registrasi dan lain-lain ya. Semuanya serba online. Sekarang berarti serba online aja. Langsung kita akses ke website, tinggal pilih ambil kelasnya yang mana, kelas reguler, karyawan maupun KIP. Contoh nih, kita bantu via online, mereka nggak paham, tetap kita di kampus akan diarahkan ya. Cara daftarnya kayak gini, ke web ini dan dikasih tahu. Meskipun kalau nggak paham juga nanti tim kami akan bantu kayak gitu. Jadi seperti ini Pak Yadi, kalau banyak kejadian lucu ketika kita menerima aduan-aduan dari calon mahasiswa itu nge-WA Pak, saya udah daftar kok, gagal terus, salah terus. Pas saya cek ternyata alamat email dia isi alamat rumah. Kayak gitu itu masih banyak Pak. Aduh. Berarti mereka masih perlu bimbingan ya. Perlu arahan lah biar tidak ada salah pengisian otomatisnya. Tadi itu berarti ada reguler, KIP sama kelas karyawan. Si mahasiswa itu berarti mempunyai 3 opsi. Apa bebas memilih? Apa misalkan saya mahasiswa Pak, saya mau daftar reguler dan KIP. Kalau misalkan ataupun karyawan. Nah, kalau misalkan saya coba dulu KIP. Nanti kalau KIP-nya dijamin dapat apa gimana nantinya? Jadi untuk sistem pendaftaran itu sendiri kan terpisah ya. Jadi harus
harus jelas dulu nih mau masuk jalur yang mana. Jadi nggak bisa double Oh, antara nggak bisa double. 3. Mau Ya. ngambil yang mana dulu? Nggak Berarti- bisa 2 akun gitu. Oh, nggak bisa ya. Kalau misalkan reguler berarti satu calon mahasiswa reguler aja. Ya. Kalau langsung KIP aja. Karyawan aja. Ya. Soalnya nanti kan itu bedanya itu dari mulai persyaratan udah berbeda. Terus dari mulai biaya udah berbeda juga gitu. Jadi kita pisahkan untuk jalur pendaftarannya, si mahasiswa harus fix dulu nih mau masuk jalur yang mana, tapi kita juga menerima barangkali mau konsultasi gitu ya, bisa nanti buat pertimbangan lah. Untuk pertimbangan calon mahasiswanya ya. Iya, jalur mana yang Nah, ditempuh. berarti contoh kalau misalkan mahasiswa udah saya mau reguler berarti udah otomatis langsung keterima ya, nggak ada tahapan-tahapan lagi. Jadi Reguler sistem tetap kita one day service ya. one day service. Misalkan hari ini pendaftaran nih yang reguler. Jika persyaratannya udah memenuhi, terus pembayarannya juga sudah. Nah, hari berikutnya itu udah ada informasi diterima tidaknya, dan dalam waktu 1 bulan itu bisa melakukan daftar ulang ataupun registrasi lah ya, istilah di kita tuh. Seperti Yang itu. karyawan juga sama. Sama aja. Sama. Kecuali yang KIP. Iya, Itu beda. KIP itu ada singkatannya sih. KIP itu apa sih? Kartu KIP. Indonesia Kartu Pintar. Indonesia Kartu Pintar. Indonesia Pintar. Berarti langsung dari pemerintah ya? Iya, langsung dari Iya. pemerintah. Dan nanti untuk KIP juga itu penilaian, ada tim penilai khusus. Jadi baik dari segi ekonomi, Berarti Dari nah, prestasi kita juga ya. kita gali dulu tentang KIP nih. Berarti ada beberapa yang mungkin harus tahapan yang ditempuh mungkin ya. Iya. Nah, apa aja nih yang kalau tadi kan yang reguler otomatis seperti itu prosesnya, yang karyawan juga otomatis sama ya. Sama Seperti reguler. reguler. Nah, untuk KIP tersendiri berarti otomatis kan sangat berbeda dan tahapannya juga otomatis berbeda. Nah, seperti apa tuh tahapan-tahapannya? Nah, paling gini ya, saya jelasin dari awal dulu. Iya. Untuk KIP sendiri kan dulu itu hanya berlaku untuk tingkat SMA ya, mentok lah dari SMA ke bawah. Sekarang tuh dari mulai 2020 itu sudah ada KIP kuliah sebetulnya. Jadi ada kuliahnya ya, tidak hanya KIP. Oh, berarti KIP kuliah. Nah, itu. Bukan kuliah KIP. Kebalik gitu. Bukan. Jadi kalau KIP kuliah itu sendiri, syarat pertamanya itu harus punya akun KIP kuliah yang di Kemdikbud. Berarti dibikinkan akun apa gimana? Jadi sebenarnya itu kan aturan dari pemerintah daftar mandiri ya, daftar masing-masing, tapi kita juga bisalah membantu nanti untuk pendaftaran akun. Karena kan syaratnya juga mudah sih, cukup mengisi biodata. Iya. Kayak contohnya NIK KTP, terus NISN, NPSN sekolah ya, nomor pokok sekolah Berarti nasional. harus mempunyai KTP kan? Iya. KTP-nya harus di online kan nggak? Nah, itu Kalau apa-apa kan sekarang harus online. Berarti KTP harus online. Nah, Iya. itu. Jadi nanti biasanya kalau di KIP itu sendiri kan ada 2 macam kendala tuh. Ada yang ketika mau daftar dari sistem ditolak karena NIK belum misalnya belum online ya. Iya. belum ya. Ada juga yang terkendala NISN. NISN tuh berarti nomor induk sekolah. Siswa nasional. Kan ada NIS, ada NISN. Nah, ini yang nasionalnya. Jadi untuk persyaratan awal tuh pokoknya harus daftar dulu di web itu sampai berhasil. Jika ada kendala yang Lama nggak itu prosesnya? cuman berapa 1 menit mungkin bisa beres. Cukup mudah lah. Ya, lanjut. Selanjutnya? Nah, jadi kalau misalkan udah punya akun, nanti tinggal kan masuk notifikasi ke email, udah tinggal melengkapi biodata, akun password sudah tersedia kan di email. Biodata pribadi calon mahasiswanya ya berarti. Iya, itu harus yang terbaru semua, teman-teman. Jadi dari mulai foto keluarga, foto rumah tampak depannya rumahnya Rumahnya juga dipoto berarti. Iya. Itu untuk Apalagi data berarti? ini soalnya untuk Selain rumah apa lagi? Dalaman rumahnya? Rumah-rumah Oh enggak, berarti tampak keluar aja. foto keluarga, jadi Keluarga tampak rumah keluarga orang tua, semua. orang tua yang Kan- ada di kakak yang tercantum. Oh, yang tercantum di kakak barangkali semua keluarga kan ada. Kalau- Kakaknya ada, anaknya, Apa cucunya yang nanti sama dibawa semua. kakeknya kakek enggak itu. Oh enggak. Berarti ibu bapak ya saudara kakak. yang ikut dengan adik. satu kakak aja ya. Berarti keponakan enggak usah berarti. Nggak usah. Oh, berarti keponakan nanti juga ikut. Nah, jadi ya Nanti dikira mau foto apa? foto ini mungkin ya studio itu. Berarti itu di fotonya berarti di depan rumah. Ya tampak dalam juga ada. Itu yang foto keluarga maksudnya. Ya pokok Di dalam. kalau foto keluarga Itu yang bebas. penting Oh. terlihatlah keluarganya gitu ya, jelas. Keluarganya. Eh,
Siap lanjut. Bapak pernah foto keluarga? Pernah. Ayo di-upload ya ke KIP, Pak. Bener bisa Ya, dia. tapi Pak jadi nggak bisa ya, Pak? Karena soalnya KIP itu harus lulusan berapa tahun, Pak, ke belakang? Selain lulusannya itu kan Fresh harus graduate 2 tahun. fresh graduate ya, Yang maksimal baru 3 lulus tahun kan? ya. 2 Misalkan tahun. sekarang 2023, berarti yang bisa tuh lulusan 2023, 2022 dan 2021. 21 berarti 2021, 22, 23 ya. Kalau 3 tahun berarti ya. 3 tahun. 3 tahun. Kalau kita udah 3 tahun terakhir. Kita udah kadaluarsa. Selanjutnya sudah upload berkas, sudah dimulai foto keluarga, foto tampak depan rumah, samping rumah enggak. samping rumah nggak perlu. Oh, Cuma barangkali kan ada terlalu tetangga. banyak, Pak. jendela doang, Pak. Depan rumah aja ya. Iya, jadi kalau udah punya akun udah hitungannya itu udah aman lah ya. Tinggal berikutnya nanti kan masing-masing kampus tuh sebenarnya ada websitenya juga untuk pendaftaran. Nah, jadi yang KIP itu sendiri harus punya 2 akun. Yang pertama akun KIP Kalau Kemdikbud. itu sih yang dari desa. Apa sih kartu? Ya, itu nanti saya jelaskan juga ya. Oh, iya. Nah, itu kan daftar juga di belum web. ke tahap itu berarti belum. Belum. lanjut. Nah, nanti daftar juga di website Unisa ya, yang sama pmb.unisa.ac.id. Nah, nanti setelah punya akun sama kayak yang bikin akun KIP tadi, masuk ke email, ID sama password, udah tinggal melengkapi aja, login. Untuk pengumpulan persyaratan berkasnya kan ada 2 opsi, bisa online ya, diupload di PMB Unisa, bisa juga ke kampus. Ya. Nah, itu persyaratannya KTP, KK, ijazah. Tapi kalau ijazah belum ada bisa pakai SKL, Surat keterangan lulus. ya. Terus yang tambahannya kan kalau yang reguler cukup 3 tadi sama karyawan. Yang KIP itu ada tambahan yaitu SKTM atau bisa juga kartu KIP SMA bisa itu. KIP SMA yang punya mungkin ya. Ya, yang punya. Bisa Jadi, dipakai lagi berarti. Bisa. Yang SKTM itu berarti Jadi dari desa apa gimana itu? Iya, dari prosesnya. Barangkali calon mahasiswa pengen daftar KIP, otomatis kan harus membuat dulu persyaratan itu tuh, ada surat kartu keterangan. Kalau misalkan kartu KIP-nya nggak punya, Kartu KIP-nya nggak punya. jadi ya itu salah bisa, satu gitu. Jadi maksudnya salah harus satu ada SKTM mungkin itu ya. Iya. ada SKTM kalau KIP SMA-nya nggak Berarti ada. antara KIP kartu KIP yang waktu SMA atau SMK-nya punya bisa dipakai. Nah, kalau Bagi belum yang punya dua-duanya, dua-duanya, berarti minta SKTM, SKTM gitu. ya. Dari desa mungkin ya. Dari desa Nah, masing-masing. itu Tapi jangan sampai punya mobil 2 di rumah bikin SKTM. benar. Kasihan buat Ada lah ya, yang benar-benar yang membutuhkan. benar-benar Iya. teman-teman yang benar-benar pengen kuliah tapi kemampuan dari segi keuangannya kurang. Ya, janganlah. Kasihan Nah, itu. mereka ya. Iya, karena ini sangat membantu mungkin ya. Makanya, Program KIP ini sangat membantu sekali. Justru saya mas suka merinding kalau membahas KIP, apalagi kan megang data gitu ya. Melihat kakak atau segala macam lah. Itu ada yang ibaratnya si calon mahasiswa tuh Berarti kita harus benar-benar ikut tepat kakaknya sasaran, gitu. ya, Iya, tepat benar-benar. sasaran. Harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang mungkin ya ada dari tadi keuangannya mungkin belum ya. Banyak juga malah di kita juga banyak yang pendaftar itu, mohon maaf ya, yang hanya punya 1 orang tua, Iya. bahkan ada yang tidak punya orang tua pun banyak yang daftar gitu. Iya, makanya kan benar-benar yang KIP itu harus Selektif lah. selektif. Biar Kasihan tepat kan, sasaran. biar dianya bisa melanjutkan. Kalau misalkan harus kan kita sangat bersyukur sekali. Iya. Jadi ikut Jadi sedih sedih. nih jadi. Makanya saya tiap hari ini Rasakan nih saya. aduh ya terkait KIP. Aduh ya Allah. Benar-benar. Karena kan dari Puslapdik sendiri menyampaikan ya itu KIP sendiri orientasinya tuh untuk yang layak dibantu lah dari segi ekonomi, itu nomor 1. Baru yang kedua dilihat prestasi gitu. Jadi sasaran utama tuh ekonominya dulu gitu. Prestasi waktu dia sekolahnya berarti. Nah, itu prestasi yang penting sampai tahap tes tulis dan wawancara pun nilainya bagus gitu. Oh, Menurut berarti si pewawancara. prestasi waktu seleksi apa prestasi gimana? Jadi kan seleksi itu persyaratan dari kayak misalkan Pak saya mengumpulkan sertifikat juga, barangkali ada sertifikat buat menambah penilaian lah ya, akademik sama akademik. akademik ya. Ya itu kan diupload di web KIP Kemdikbud gitu, jadi bisa dilihat. Nah, jadi banyaklah penilaian dari segi prestasi ataupun prestasi akademik ya khususnya, dan non akademik juga.
langsung dari pusat nanti ini mah ya berarti yang KIP. Pokoknya itu dimunculkan di website, jadi admin pun bisa lihat sih gitu. Kalau Prestasi-prestasinya. KIP ada lagi lebih ribet enggak? Sebenarnya Apa sih gitu enggak terlalu ribet? Kalau enaknya kan kita udah tahu. Mana nih aja pilih. Maksudnya kan kalau secara real, lu emang ini orang gak punya nih, dia pengen kuliah, terus mungkin dianya juga untuk segi prestasinya bagus, iya. terus dianya Maksud berarti. Kuliahnya benar-benar ingin mengangkat derajat keluarganya, kan otomatis pengen kuliah dianya. Ketika udah real kita, emang benar harus lolos nih, dapat KIP nih, nggak bisa langsung lolos, nggak bisa Ya, berarti nggak bisa ya. Kita tetap selektif, baik dari nanti kan kita juga ada tim untuk penyeleksinya. Kemungkinan dari dosen-dosen kita juga ya. Dan selain apa namanya tadi Pak, maaf, Jadi mungkin dilemanya ya atau apa. Jadi kalau KIP sendiri kan berbenturannya dengan jumlah kuota ya, Pak ya. Iya, kuota ya. Jadi walaupun kembali ke misalkan- kuota berarti. Kembali ke situ. Apalagi kan swasta lah ya. Swasta. Kalau KIP ini berarti dipakainya untuk perguruan tinggi swasta aja apa perguruan tinggi negeri juga? Ada program KIP? Itu semua jadi Negeri, perguruan swasta tinggi juga yang sama. yang sekolah tinggi atau yang univ atau yang negeri swasta juga. Berarti dapat kalau gitu benar-benar rebutan ya iya, kuotanya. benar, betul sekali. Berarti peluangnya kita benar-benar sangat gimana ya? Kalau dikatakan peluangnya semodelan kita dapat banyak ataupun dapat sedikit kan kita belum tahu ya. Ya untuk kan pembagian itu di negeri dulu baru di swasta. Berarti kita Sekarang sisa tuh- dong. Nah, bisa dibilang seperti itu. Aduh. Mudah-mudahan ini ya. tapi sebenarnya kalau untuk kuliah baik dia mau masuk PTN ataupun PTS Ya. perguruan tinggi negeri atau swasta, itu sebenarnya yang menjamin dia bakal sukses atau enggak ke depannya Ke mahasiswanya lagi. Iya, Iya. masing-masing. Iya, kembali Pokoknya dialah. mau reguler, karyawan, KIP ya Semua mungkin mempunyai hak yang sama. hak yang sama, betul sekali. Lanjut ke bagian kelas karyawan, gimana nih Pak Jai? Kalau kelas karyawan nih, informasinya nih untuk calon mahasiswa baru. Oke, untuk pendaftaran kelas karyawan sama aja dengan reguler ya, di website yang sama, pmb.unisa.ac.id, sama aja, tinggal memilih. Iya. Mungkin dari dari pembelajaran yang berbeda sama biaya kuliah yang berbeda gitu. Berarti kalau karyawan dipastikan benar-benar karyawan kan? Apa gimana nih? Nanti Apa yang nggak kerja juga masuk ke karyawan, kelas karyawan bisa? ya nanti di sini ada perbedaannya ketika pemberkasan gitu. Berkas hampir sama dengan yang reguler ataupun yang KIP dari secara umum ya, ada ijazah atau SKUN yang legalisir bahasa, fotokopi KTP sama foto. Kalau untuk yang kelas sekarang itu ada tambahan lagi, khususnya yang udah bekerja ya. Khusus yang bekerja itu, berarti ya. Ada surat keterangan bekerja. Surat keterangan bekerja. Untuk membedakan dari kelas reguler sama kelas karyawan. Gitu. Diprioritaskan untuk yang udah bekerja gitu. Karena kan di jadwalnya juga di jadwal yang weekend. Iya. Jadwal Hari-hari weekend, dia nggak benar-benar kerja kan iya, berarti. biasanya di Sabtu sama Ahad ya, Sabtu Minggu. Dan kita prioritaskan untuk yang udah bekerja. Jadi teman-teman yang udah bekerja kuliah di Unisa. Iya. Mau reguler, karyawan, KIP Iya. tetap semangat untuk kuliah Iya. di Unisa Kuningan. Unisa apa? Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Yang beralamat Di Jalan Jalan Mayasi, Mayasi, nomor nomor 11, 11 Cigugur. Kelurahan Cigugur. Cigugur, Kabupaten Kuningan. Nah, untuk karyawan udah ada tambahan lagi informasinya? Di Unisa itu enaknya ya untuk informasi buat teman-teman yang mau daftar kuliah, biaya kuliah di Unisa itu sangat terjangkau dan bisa diangsur ya. Jadi khususnya di kelas karyawan, karena sama reguler sama aja sih bisa diangsur. Cuma kalau yang di kelas karyawan itu diangsurnya per bulan. Jadi SPP kan 6 bulan ya, semesternya itu 6 bulan. Semesteran 6 bulan. Kita bisa dibayar di plot pembayarannya itu 6 kali pembayaran gitu.
6 kali pembayaran berarti tiap bulan dong. Ya tiap bulan. Iya. Jadi teman-teman yang udah bekerja kan, contoh nih bekerja yang di Kuningan kan UMR Kuningan kan lumayan 2 jutaan lah gitu ya. Kalau biaya kuliah yang langsung bayar 2 juta kan agak besar ya. Iya. Kalau per bulan sekitar mungkin 500 atau 600 ribuan teman-teman Ibaratnya ya nominal segitu ya. bisa daftar kuliah di Unisa kayak gitu. Jadi sangat bisa membantu teman-teman yang udah bekerja karena biaya kuliahnya bisa diangsur kayak gitu. Dan Jadi, itu ya kalau di Unisa itu kalau masalah UAS dan UTS itu tidak ada biaya tambahan. Itu dia. oh, Iya, sama informasi juga. Kalau di universitas lain nilai UAS plusnya ya berarti. ada. Jadi udah Aduh. include dengan Info STP gitu. Jadi SP itu di Indonesia itu kan udah include SKS, UKT dan biaya ujian. Kalau di kampus lain kan biasanya Ada tambahan lagi. Ada Tambahan. biaya ujian ada tambahan lagi, KRS ada biaya lagi. Di sini Indonesia di SPP yang teman-teman bisa cek di SPP di brosur di Indonesia atau di websitenya itu udah include SKS, UKT dan biaya ujian. Jadi udah satu paket kayak gitu. Mantap sekali. Mantap. Makanya Kuliah di Unisa. kuliah di Unisa Kuningan. Udah mungkin yang dari kelas karyawan udah berarti informasinya mungkin kita cukupkan dulu untuk season pertama. Nanti berarti bersambung apa gimana nih kita? Ya bersambung lah. Masih Boleh. banyak yang harus kita sampaikan Iya, biar informasi. yang lainnya Banyak penasaran. sekali. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mungkin nanti kita bertemu lagi di lain waktu yang mungkin kita tetap semangat, sehat, rezeki yang banyak. Amin. Iya dong. Barokah. Bilang rezeki aja rame. Keras Oke. amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yardi. Iya, sama-sama. Ya. Mohon maaf barangkali ada perkataan yang kurang berkenan, yang tidak berkenannya dikenankan saja. Dikenankan. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.